Shalom, shalom, shalom semuanya. Kita berjumpa kembali di small group kita pekan ini. Nah, small group kita kali ini akan mengambil sebuah tema yang menarik, yaitu menanam dengan kasih. Mari kita akan bersama-sama memulai small group kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga kami semua boleh berkumpul dalam small group yang Tuhan boleh tempatkan kami di masing-masing small group ini. Terima kasih untuk kebersamaan ini, kiranya Engkau hadir, Engkau berbicara, bahkan Engkau mengajar kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Berikan pengertian, berikan pewahyuan, dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar dibagikan, kami semua akan dibangun menjadi satu pribadi dengan karakter Kristus yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk memulai small group kita pada kesempatan ini, mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Filipi pasal yang keempat. Kita akan bersama-sama membaca ayat yang kelima, bagian A saja ya. Filipi 4 ayat yang kelima, bagian A saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama-sama, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, dalam proses menabur pada bagian yang ketiga ini, kita ada di bagian yang ketiga dari proses menabur, ya. Dan materi kali ini merupakan lanjutan dari materi kita minggu yang lalu, ya. Setelah kita belajar tentang mempersiapkan media tanam, atau dengan kata lain, setelah media tanamnya itu siap, ya tentunya mempersiapkan media tanam. Minggu yang lalu kita sudah belajar caranya gimana. Lewat doa, lewat pujian penyembahan, baru kita akan kunjungi. Amin. Mengapa kita mesti berdoa? Karena ada 4 karakter hati. Nah, 1, 2, 3 dari karakter hati manusia itu yang seringkali membuat benih firman Tuhan nggak bisa ditanami. Ya, ada tanah hati yang keras, ada tanah hati yang berbatu-batu, dan juga tanah hati yang bersemak duri. Harapan kita, semua orang yang kita kunjungi, semua orang yang kita datangi, dan supaya mereka bisa mendengar tentang kabar baik, mereka adalah orang-orang yang hatinya itu seperti tanah hati yang baik. Amin. Nah, setelah kita berdoa, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, ada bagian yang ketiga, yaitu kita mengunjungi. Nah, pada waktu mengunjungi itulah menabur bagian ketiga ini mulai dijalankan, yaitu kita harus menanamkan, ya, yaitu dengan kasih. Kita harus menanam dengan kasih. Apa yang harus kita lakukan pada saat kunjungan? Itulah yang sedang kita bahas pada saat ini, ya. Saat saudara dan saya pengen ketemu dengan orang, tentunya apa yang mesti kita bicarakan? Yaitu tanamkan bersama-sama. Saya harus menanam dengan kasih. Katakan sama-sama, saya harus menanam dengan kasih. 2, 3. Saya harus menanam dengan kasih. Nah, tentu saudara juga bertanya, apa sih yang dimaksud dengan menanam dengan kasih? Ya, pertanyaan buat kita semuanya, apa artinya menanam dengan kasih? Dari ayat yang kita sudah baca tadi, arti daripada menanam dengan kasih yang pertama itu adalah menunjukkan sikapmu yang baik hati. Menunjukkan sikapmu yang baik hati. Untuk lebih memperjelas pengertian kita, saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang kelima, tetapi dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Saya akan bacakan buat saudara semuanya ya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Saya percaya bahwa setiap anak Tuhan itu punya sikap hati yang baik. Amin. Kita ini punya kebaikan hati, ya. Anda dan saya itu punya sikap yang disebut dengan baik hati. Apa yang disebut dengan baik hati? Orang yang baik hati itu ditunjukkan dengan apa? Orang yang suka memberi, orang yang suka menolong, orang yang suka berbagi. Itu sebabnya pada bagian ini ketika kita belajar bersama-sama menabur pada bagian yang ketiga, yaitu dengan menanam dengan kasih, itu artinya kita ini harus jadi orang yang suka menolong. Amin. Suka memberi, amin, suka berbagi, amin, suka menasehati, amin. Nah, kiranya ini menjadi bagian kita. Kalau anak-anak Tuhan
dia punya sikap hati yang baik hati, dan itu diketahui oleh semua orang, saya percaya ada banyak orang yang akan diselamatkan. Amin. Itu sebabnya saya ingin mendorong setiap saudara, ayo mulai dari sekarang tunjukkan sikapmu yang baik hati itu, yaitu dengan cara suka memberi, suka berbagi, dan suka menolong, supaya banyak orang diselamatkan. Nah, arti daripada menanam dengan kasih yang kedua, yaitu adalah kita menunjukkan sikap ramah kepada orang lain, menunjukkan keramahan kepada orang lain. Saya akan ajak saudara untuk membaca ayat yang sama tetapi dalam terjemahan Indonesia modern, ya. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pengertian yang modern. Demikian bunyi firman Tuhannya. Biarlah keramahanmu diketahui semua orang. Nah, bagian yang kedua ini ternyata menanam dengan kasih itu artinya adalah kita menunjukkan sikap ramah kepada orang lain. Apa yang disebut dengan ramah? Ramah itu artinya apa? Kita ini suka untuk bergaul. Kita suka menyapa orang lain. Kita ini suka membalas sapaan orang lain. Jangan, ya ini lebih kepada sikap bagaimana komunikasi kita, ya. Kadang-kadang ada orang, mari Pak. Dia cuma gini. Mari Pak, pura-pura nggak lihat. Ya, bahasa lainnya Anda dikacangin. Kira-kira dikacangin enak apa enggak, saudaraku ya? Enggak enak. Tapi saudaraku, kalau kita jadi orang yang ramah, kita suka bergaul, kita suka ketemu dengan orang dan kita saling menyapa, ya. Mungkin dari sapaan kita ada sesuatu yang bisa ditolong. Dari orang itu kita tolong mereka, maka itu telah menunjukkan, itu telah mencerminkan Kristus Tuhan Yesus yang ada di hatimu. Amin. Saudara, menjadi Kristen itu gampang. Tapi menjadi orang yang hidup seperti Yesus, itulah nilainya. Bukan sekedar agamamu Kristen. Tapi ketika Yesus ada dalam hatimu, maka Yesus yang ada dalam hatimu itu mengubah sikapmu. Jadi orang yang cuek menjadi orang yang ramah terhadap orang lain. Amin. Jadi orang yang peduli, ramah itu bicara tentang bagaimana kita peduli terhadap orang lain. Doa saya, semua kita boleh menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Yaitu dengan sikap apa? Ramah. Nah, pengertian ramah berikutnya adalah manis dalam tutur kata. Ini loh tutur kata kita. Ya, jujur kadang-kadang ketika kita belum kenal Tuhan, tutur kata ini enggak manis. Ya, kita enggak cocok dengan orang lain, tapi kalimatnya itu selalu bikin sakit hati orang. Ayo saudara, kita mulai dari hidup kita berubah. Ya, berubah. Supaya tutur kata yang keluar dari mulut kita itu manis adanya. Cara kita menegur, cara kita menyampaikan komplain kita, itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan kasar, tapi dengan manis, dengan tutur kata yang manis. Ini yang kedua, arti kata, yaitu menanam dengan kasih, yaitu menunjukkan sikap ramah kepada orang lain. Nah sekarang yang ketiga, apa arti daripada menanam dengan kasih? Arti yang ketiga adalah menunjukkan sikap lemah lembut. Sekali lagi, menunjukkan sikap lemah lembut. Saya ajak kembali Anda melihat, ini menarik sekali saudaraku. Ternyata Filipi pasal 4 ayat yang kelima ini, ketika diterjemahkan dalam berbagai versi, itu memberikan pengertian dan makna yang luar biasa buat kita. Dalam terjemahan sederhana, ya, Alkitab sederhana Indonesia diterjemahkan dengan begini. Biarlah melalui hidup kalian masing-masing nyata bahwa kamu semua selalu lemah lembut. Wow, kalimat ini. Bahwa dari kehidupan kalian semua, dari hidup kita semua masing-masing, itu nyata bahwa kita ini adalah orang yang lemah lembut. Amin. Lemah lembut itu artinya enggak keras. Orang yang enggak suka ngotot. Ya, gampang menerima pendapat orang lain. Gampang dinasehati, gampang ditegur. Jujur kadang-kadang kita itu sulit sekali menerima masukan dari orang lain. Kenapa? Karena kita enggak lemah lembut. Tapi kalau saudara dan saya itu anak Tuhan yang memiliki Yesus dalam hidup saudara, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam hatimu itu ada namanya kelemah lembutan. Amin. Orang yang lemah lembut adalah orang yang begitu mudah terima masukan orang lain. Makanya
pada waktu kita mulai berkunjung ke rumah saudara kita yang membutuhkan Tuhan Yesus, Anda mau cerita tentang Tuhan Yesus, pertama Anda mulai dengan lemah lembut. Belajar dengar dulu. Amin. Jangan ingin Anda didengar. Jangan ingin Anda selalu ingin menyampaikan hatimu. Rem. Biarkan Anda buka telinga, sampaikan. Anda dengan lemah lembut, Anda menerima keberadaan saudaramu. Amin. Enggak keras, jadi halus. Ya, bukan hanya dalam tutur kata, tapi masalah hati, saudaraku. Kelemah lembutan ini bicara tentang hati saudara. Ya, waktu orang lain tegur, orang lain nasihati, kita bisa menerima dengan lemah lembut. Saya yakin inilah yang disebut dengan menanam dengan kasih. Kalau saudara dan saya bisa menanam dengan kasih, yaitu ditunjukkan dengan sikap hati kita, yaitu yang baik hati, ramah, dan lemah lembut, maka saya yakin jiwa-jiwa akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari keputusan kita bersama-sama, seluruh keluarga Alpha Center dimanapun kau berada, mari bangun sikap hati yang seperti ini. Baik hati, ramah, dan lemah lembut. Kalau ketiganya ada pada hidup kita, maka saya yakin dan percaya, ketika kita menanam dengan kasih, banyak jiwa akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk materi hari ini. Biarlah materi yang hamba-Mu sudah sampaikan boleh menjadi berkat buat kami. Koreksi kami, bentuk kami, relakan hati kami untuk mengikuti semua yang Kau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saatnya kita akan sharing sama-sama. Saudara, dari pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini, apa berkat yang saudara dapatkan? Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hal apa Anda merasa kurang? Artinya, oh saya masih keras, oh saya masih belum lemah lembut, ya, seperti itu. Nah, ketika kita sharing, nanti kita akan berdoa bersama-sama setelah sharing selesai dan akan dipimpin oleh host kita masing-masing. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Janji